yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah tidak disangka, tidak diduga dan juga tak direncanakan sebelumnya kita kembali dapat bersua di majelis ini. Tujuan kita adalah mentadabburi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kita kepada negeri di mana kita lahir, tumbuh, besar, tanah di sana. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan kita tadabburi ma'asyarul muslimin berkenaan dengan hal tersebut selain kita mengambil petunjuk hikmah, kita juga berharap mendapatkan pahala tak terhingga dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Sebab mentadabburi Al-Quran itu pada dasarnya adalah kewajiban kita bersama. Terlepas kita ini pedagang, petani, birokrat, politisi, bukan mentadabburi remaja dan tua bangka. Sama-sama dituntut untuk mentadabburi Al-Quran. Dalilnya dalam surah Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya kepadamu wahai Muhammad, liyadabbaru agar mereka, turunnya kepada Rasulullah, tapi harapannya bahwa mereka siapa? Semua manusia. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang berakal menggunakan akalnya dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Karena ada perangkat di dalam dirinya yang akan terkunci, tertutup, sehingga dia tidak akan bisa mendapatkan kebaikan apapun manakala perangkat itu tertutup di dalam dirinya. Dan hal itu disebutkan oleh Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggan mentadabburi Al-Quran? Apakah mereka enggan menghayati Al-Quran? Atau ketika seseorang mengalami sumbatan jantung secara medis, apa yang terjadi? Mati sebelah dia. Kalau sumbatannya parah, mati dia. Maka keengganan seseorang mentadabburi Al-Quran itu bisa membuat dia mati atau setengah mati. Orang yang seperti ini
sulit mendapatkan kebaikan sampai hatinya terbuka. Dan terbukanya hati itu melalui tadabbur Al-Quran. Rasulullah, sesungguhnya hati Bani Adam itu la tasda, benar-benar bisa berkarat. Kama yasda'ul hadidu, sebagaimana besi itu bisa berkarat. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa jala'uha ya Rasulullah, bagaimana membersihkan karat-karat itu ya Rasulullah? Jika hati yang berkarat, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah menjawab, jala'uha tilawatul Quran. Membersihkannya adalah ya, maka akan semakin bersihlah hatinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana nih tadi nih layarnya? Apa temanya? Cinta Indonesia. Sangat ketika seseorang mencintai beliau sangat mencintainya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi betapa indah kalimat-kalimat dan semua orang merasakan kerinduan terhadapnya manakala ia lama berpisah keluar darinya. Itulah yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat
mengungkapkan kalimat-kalimat indah, mengungkapkan cinta beliau kepada kota Mekah. Ma atyabaki min balad wa ma ahabbaki ilai, dan betapa cintanya aku kepadamu. Seandainya, kata Rasulullah, masyarakatmu wahai Mekah tidak mengusir aku keluar darimu, niscaya aku tidak akan menempati suatu negeri kecuali engkau. Hanya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Mekah pada peristiwa yang telah kita ketahui bersama dalam sejarah. Ketika penduduk untuk menjalankan misi itu, mereka memilih pemuda-pemuda tangguh, kuat dan berani dari setiap kabilah. Lalu masing-masing dari pemuda itu dipersenjatai. Dan mereka diperintahkan untuk mengepung di malam tersebut rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memastikan kepada mereka bahwa mereka harus membunuh Rasulullah. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala menolong nabinya, mengeluarkan beliau dari rumahnya di malam tersebut tanpa bisa dilihat oleh siapapun di antara mereka yang mengepung rumah Rasulullah pada malam tersebut. Artinya Rasulullah tidak mendiami kota Mekah, tidak menjadikannya sebagai negeri tempat berdomisili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun Rasulullah sangat mencintainya, disebabkan karena masyarakatnya telah mengusir Rasulullah dari kota tersebut. Dan Allah telah memilihkan untuk beliau suatu tempat di mana Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke sana. Dan lihatlah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa tempat atau negeri yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau berpindah dan berdomisili di sana hingga wafat nantinya, apa doanya Rasulullah? Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina Makkah au ashad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih daripada itu. Subhanallah. Rasulullah memohon kepada Allah agar negeri baru yang akan beliau tuju dan diami dibuat cinta, ya, Rasulullah kepadanya. Rasulullah memohon cinta. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa fil hadisi dalilun ala fadlil madinati. Dalam hadis ini ada petunjuk tentang keutamaan kota Madinah, dan bahwa kita harus mencintainya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Demikian pula di dalam hadis ini ada petunjuk bahwasanya mencintai negeri kita masing-masing itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Mencintai negeri kita masing-masing adalah sesuatu yang masyru', disyariatkan. Dengan rasa cinta itulah ma'asyiral muslimin kepada negeri yang kita diami, membuat kita akan merasa nyaman, akan merasa tentram, dan kemudian memanfaatkan negeri itu sebaik-baiknya. Sama ma'asyiral muslimin kalau kita mencintai rumah tempat kita tinggal, meskipun itu ngontrak. Ya. Kalau kita mencintai tempat itu, apa yang terjadi? Kita tentram di dalam, kita tenang. Kalau kita tentram dan kita tenang, kita akan memanfaatkan hunian itu sebaik-baiknya. Sebagai seorang muslim,
kita memanfaatkan suatu tempat untuk apa? Seharusnya dan seterusnya. Suatu tempat yang kita diami, kita manfaatkan untuk apa? Hah? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bisa nyaman, tenang, khusyuk, beribadah kepada Allah di suatu tempat yang dia benci, di suatu tempat yang dia tidak sukai? Dia akan gelisah di tempat itu. Otomatis ibadahnya pun dipenuhi dengan kegelisahan. Tidak tenang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti pekuburan. Kalau antum berada di pekuburan, khususnya kalau malam, senang nggak antum? Hah? Cinta nggak antum tempat itu? Hah? Antum tidak mencintai tempat itu, pekuburan. Oleh karenanya antum gelisah di situ. Disuruh sholat sunnah aja antum gelisah. Ya. Coba-coba sholat sunnah di tengah-tengah kuburan. Ya, tengah malam lagi. Ya, antum tidak akan khusyuk. Ya. Kresek-kresek aja sendiri antum langsung menoleh. Apa yang terjadi? Betapa tidak nyamannya seseorang itu beribadah kepada Allah jika dia berada di suatu tempat yang dia benci. Nah, tentang rumah ma'asyiral muslimin, bagaimana kita memanfaatkan rumah yang kita cintai itu? Rasulullah mengatakan, jangan jadikan rumah itu seperti pekuburan. Iqra'u surat al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Agar rumah itu tidak seperti pekuburan, maka bacalah di dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Hampir 3 juz. Panjang ma'asyiral muslimin, minimal antum butuh waktu 1,5 jam menyelesaikan surah Al-Baqarah di dalam rumah. Berarti kita harus duduk tenang, harus nyaman untuk menyelesaikan bacaan surah Al-Baqarah tuntas. Nah, kalau kita tidak nyaman di tempat itu, kita tidak tenang di tempat itu, karena kita membencinya, bisa enggak kita selesaikan surah Al-Baqarah? Tidak bisa ma'asyiral muslimin. Dan hadis ini menunjukkan bahwa rumah yang kita tempati itu semestinya kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri Indonesia yang Allah karuniakan kepada kita, dibekali di dalamnya dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, pemandangan yang sangat indah, udara yang sangat sejuk, air yang berlimpah ruah. Manfaatkan negeri ini beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Yang pertama, kita buka surah Al-Hajj ayat 41. Apa kaitannya surah Al-Hajj ayat 41 dengan ekspresi cinta terhadap negeri? Dan bagaimana mengekspresikan cinta itu terhadap negeri tempat kita dilahirkan, tumbuh besar, dan boleh jadi berkalang tanah dikubur di sana nantinya. Ada yang bisa bacakan untuk kita? Fadhal. Fadhal. Ayat 41. Alladzina immakkannahum. Wa nahau 'anil munkar. Toh? Iya. Iya. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang taib.
yaitu orang-orang yang jika diberikan kedudukan di suatu negeri, diberikan kemerdekaan di suatu negeri, maka dia apakan negeri itu? Apa yang dia lakukan di negeri yang telah ia duduki, yang telah ia kuasai? Aqamus shalah. Hal pertama yang dilakukan oleh mereka adalah menegakkan salat. Maka salah satu bangunan yang menjadi simbol kemerdekaan Republik Indonesia namanya Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal menjadi bangunan simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Itu artinya founding father kita ingin agar putra-putri bangsa Indonesia setelah kemerdekaan ini menjadikan negeri ini sebagai tempat mereka sungguh-sungguh melaksanakan sholat. Dimulailah dari ibu kota itu, masjid. Dan di kota-kota selanjutnya mestinya ada masjid. Dan orang sibuk dengan melaksanakan sholat, meramaikan masjid. Ma'asyiral muslimin, seseorang itu mustahil dapat memakmurkan masjid dan menjadikan negeri mereka sebagai tempat di mana mereka sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah, manakala mereka tidak memiliki 5 hal di dalam diri mereka. Apa yang 5 hal itu? Sebagai syarat utama agar setiap kita bisa memakmurkan masjid dan menjadikan negeri kita itu sebagai tempat di mana kita meramaikannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa buka di surah At-Taubah ayat 19 kalau tidak salah atau 18. Dikoreksilah nanti. Surah At-Taubah ayat 18 kayaknya. Apa itu? Innama ya'muru toh? Iya. Fadhal. Taib. Apa artinya? Hanya saja yang dapat memakmurkan, meramaikan masjid man amana billah. 1. Siapa yang memiliki iman kepada Allah. Kalau tidak, di mana kita ada? Auzubillah, nasallallahu salam wa afiyah. Ada kita di kafe. Ya. Ada kita di pusat-pusat perbelanjaan. Ya. Karena terlalaikan oleh dunia. Kita lebih percaya dunia daripada akhirat. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumal akhir, yang kedua, beriman kepada negeri akhirat. Yang ketiga, aqamas shalah, menegakkan salat, bukan cuma mengerjain salat, menunaikan salat. Kalau menunaikan salat ya di rumah bisa. Tapi untuk menegakkan salat tidak bisa di rumah, di masjid. Untuk menegakkan salat di masjid tempatnya. Kalau sekedar mengerjakan di rumah masing-masing bisa. Wa aqamas salata, terus wa ataz zakah. Artinya dia tidak terbelenggu dengan hartanya yang banyak. Orang yang memiliki, orang yang membayar zakat kan orang yang berlebihan hartanya. Ya. Kalau hatinya terbelenggu dengan hartanya yang banyak, maka dia lebih nyaman duduk di sofanya yang lembut daripada melangkahkan kaki ke masjid. Dia lebih nyaman duduk di depan televisinya yang berapa inci itu? 100 inci? Dia lebih nyaman duduk bersama dengan gadgetnya, ya, yang harganya 25 juta. Daripada melangkahkan kaki ke masjid. Dia lebih nyaman mengendarai motornya, mobilnya, ya, daripada pergi ke masjid. Kalau hatinya terbelenggu dengan
harta yang dia miliki. Maka dia keluarkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta-harta orang kaya itu, ya, sebagai zakat, sedekah. Tutahhiruhum biha, engkau membersihkan mereka dengannya. Wa tuzakkihim, dan engkau mensucikan mereka dengannya. Jadi orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya kotor hatinya. Itulah yang menyebabkan dia sulit dan berat memakmurkan masjid dan meramaikannya. Wa atas zakat walam yakhsha illallah, yang kelima, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, kalau takut dia sama kuman, tidak bisa dia ke masjid. Dia bilang ada kuman di masjid. Ya, maka dia tidak akan mungkin ke masjid. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekspresi cinta kita terhadap negeri adalah dengan menggunakan negeri tersebut beribadah kepada Allah. Ibadah pertama yang mesti kita lakukan adalah salat. Salat, ma'asyiral muslimin. Maka kembalilah kita ke rumah masing-masing. Jadikan perintah salat itu menjadi perintah paling utama yang selalu kita ulang-ulang dan kita tegaskan untuk seluruh anggota keluarga kita. Agar mereka itu tidak seperti generasi-generasi yang Allah sebutkan di dalam surah Maryam ayat 59. Agar itu tidak terjadi, maka kita harus jalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Taha ayat 132. Taha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, lipat gandakan kesabaranmu terhadapnya. Untuk perkara salat, ma'asyiral muslimin, seseorang tidak cukup menggunakan kesabaran. Itu kesabaran dipakai untuk menghadapi 5 perkara di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Itu sabar di situ dipakai. Apa itu surah Al-Baqarah 155? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Antum diuji dengan 5 ini. Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Lulus dia di 5 ujian itu. Tapi untuk sholat, antum tidak cukup dengan sabar 3 huruf. Tapi istabara 5 huruf antum pakai. Apa artinya istabara? Kesabaran yang berlipat ganda. Sehingga antum tidak beralasan habis mi kesabaranku. Gitu. Karena terkadang seseorang berhenti mengingatkan istri dan anak-anaknya sholat karena habis mi kesabaran. Ya, itu alasannya. Habis mi kesabaranku, peduli amat aja nggak peduli. Ya, capek mah ini suruh kamu sholat. Tapi manakala kesabaran itu berlipat ganda, mungkin wallahu ta'ala alam. Kan kesabaran itu berlapis-lapis toh. Ya kan? Berlapis-lapis. Lapisan-lapisan kesabaran di antara kita ini berbeda-beda. Ada yang 10 lapis, ada juga yang 5 lapis, ada yang 20 lapis, ya kan? Kebebalan kita juga berlapis-lapis ini, ya kan? Ada yang 10 lapis kebebalannya, ya. Kepala batunya, toh. Ya. Ada yang 2 lapis, Ji. 2 kali aja diperintah, dimotivasi, langsung dia laksanakan. Ada yang 5 kali ini dimotivasi, diperintah, kepala batunya luar biasa. Ya. Mungkin ketebalannya sampai 10. 10 kali diperintahkan, baru dia bergerak. Bayangkanlah orang yang memiliki kesabaran 5 lapis menghadapi orang bebal 10 lapis. Kira-kira jadi enggak itu? Enggak bakalan jadi, ma'asyarul muslimin. Dia baru 5 kali memerintahkan anaknya sholat, sudah bosan, jenuh. Sementara anaknya membutuhkan 10 kali perintah agar dia bisa bergerak. Kalau dia hanya 5 kali terus, tidak bakalan jadi, ma'asyarul muslimin. Maka dibutuhkan kesabaran yang berlipat ganda. Kalau yang 5 dilipat gandakan menjadi
menjadi 10. Dia punya cadangan 5. Makin kuat dia. Yang 10 setelah dilipat gandakan habis, dilipat gandakan lagi menjadi 20. Makin kencang dia memerintahkan keluarganya sholat. Kalau setiap keluarga seperti itu mentarbiyah anggota keluarganya tentang sholat, penuh ini masjid. Penuh itu masjid Istiqlal. Dan kita akan membuat masjid-masjid Istiqlal di berbagai kota. Karena dia akan penuh dengan orang-orang yang sholat. Lalu subhanallah, Allah mengaitkan sholat itu langsung dengan rezeki. Ya, seolah-olah Allah mengatakan, kalau kamu sholat saya gaji kamu. Kalau kamu perintahkan keluargamu sholat saya gaji kamu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Terkadang seseorang ma'asyiral muslimin abai dan cuek terhadap keluarganya untuk ia perintahkan sholat karena sibuk mencari rezeki. Persoalan rezeki yang membuat terkadang seseorang itu abai terhadap sholat anggota keluarganya. Maka Allah mengatakan, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki, maka janganlah kamu terlalu sibuk mencari rezeki. Allah enggak minta rezeki. Untuk sholat ini kalian tidak perlu bayar. Untuk memerintahkan anggota keluarga ini sholat tidak perlu bayar. Nahnu narzukuk, kami yang bayar, kata Allah. Bayaran Allah itu lebih istimewa ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, para ulama mengatakan keluarga-keluarga yang seret rezekinya boleh jadi karena ia tidak sungguh-sungguh dan serius memperhatikan sholat diri dan keluarganya. Keluarga-keluarga yang seret rezekinya, susah sekali rezekinya, maka boleh jadi karena ia tidak memperhatikan sholat dirinya sendiri dan sholat keluarganya. Andai saja mereka sungguh-sungguh memperhatikan sholat itu, Allah telah berjanji, nahnu narzukuk, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwasanya ekspresi cinta kita terhadap negeri yang Allah karuniakan kepada kita ini adalah dengan menjadikan negeri ini sebagai tempat di mana kita menegakkan sholat. Lalu kemudian membayar zakat. Sholat itu hubungan pribadi kita, hubungan personal kita kepada Allah. Orang-orang di sekitar kita tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Tiba-tiba dia kenyang, tiba-tiba dia sembuh, ya kan? Tidak. Maka agar orang-orang itu merasakan manfaat ibadah kita kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Supaya orang di samping kita ini kenyang dengan sholat kita, sembuh dengan sholat kita, menikah dengan sholat kita. Apa yang harus kita lakukan? Keluarkan zakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau cuma sholat doang, ma'asyiral muslimin, kurang manfaatnya. Tapi kalau Anda mengeluarkan zakat dan sedekah, manfaatnya luar biasa. Ada kisah sebagai penutup ya. Ini sudah masuk waktu? Belum ya? Kisahnya Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Di masa beliau itu yang digalakkan oleh beliau sebagai sumber pendapatan negara adalah zakat, bukan pajak. Zakat itu berapa persen? 2,5%. Bandingkan dengan pajak, berapa pajak? Berapa? 12. Ada 15. Pajak bumi bangunan berapa? Di Pati berapa pajak? 250. Di Bone berapa? 300. Bocoran dong, di Makassar berapa?
Benar ya 50% Makassar. Oh, luar biasa. Bandingkan dengan 2,5%. Yang 250, yang 400, yang 50% itu bandingkan yang 2,5% di masa Umar bin Abdul Aziz yang dikelola oleh negara sebaik-baiknya. Zakat ini kan dikelola oleh negara sebaik-baiknya. Apa yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz? Itu pegawai zakat di masa Umar bin Abdul Aziz semuanya datang melapor dengan laporan yang sama. Sesungguhnya gudang-gudang penyimpan harta zakat sudah penuh membludak, tidak bisa menampung harta zakat. Apa yang harus kita lakukan dengan kelebihan zakat yang ada? Maka beliau memerintahkan semua pegawai zakat untuk menjalankan program pemerintah di masa itu, yaitu membeli dari sisa zakat itu kuda-kuda terbaik untuk dibagikan kepada semua pegawai negara. Kalau sekarang mobil terbaik apa? Mobil terbaik apa? Lamborghini. Antum mau dikasih Lamborghini? Gratis. Oh, luar biasa. Ya. Itu di Dubai gitu. Di Dubai itu antum lihat Dubai itu bagaimana itu mobil-mobil mereka, Lamborghini, gitu. Ferrari, luar biasa. Ya. Dibagikanlah tuh dari harta zakat, dibelikan kuda-kuda terbaik, pegawai negara dapat semuanya. Setelah program itu selesai dilaksanakan, mereka datang lagi. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya harta zakat kita masih membludak. Gudang belum cukup untuk menampungnya. Apa yang kita lakukan lagi nih? Setelah kita telah menjalankan program pertama. Beliau mengatakan, data semua pemuda-pemuda yang sudah waktunya menikah. Nikahkan mereka dengan harta zakat dan berikan jaminan. Subhanallah. Uang panai bukan menjadi momok yang membuat para pemuda cepat beruban. Ya, itu kan yang bujang-bujang ini, pikir uang panai. Ya, beberapa murid saya tertunda pernikahannya gara-gara uang panai. Ya, mahasiswa saya di Stiba. Subhanallah. Dinikahkanlah mereka. Banyak keluarga-keluarga baru yang merasakan kebahagiaan dari harta zakat yang dikelola dengan baik oleh negara. Datang lagi mereka ini dengan aduan yang sama. Apa yang harus kita lakukan ini? Harta zakat masih membludak. Beliau mengatakan, data yang tidak punya rumah, buatkan mereka rumah dari harta zakat. Dibuatkan rumah banyak, dibagi gratis ma'asyiral muslimin. Ternyata mereka masih datang juga dengan aduan yang sama. Harta zakat membludak. Lalu beliau mengatakan, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ini ketika zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan dengan baik, bukan pajak. Kalau pajak yang dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Demo di mana-mana. Ada yang korban, ada yang mati gara-gara itu. Akan menghadirkan kehancuran demi kehancuran. Dan kita selalu melupakan zakat. Padahal negeri ma'asyiral muslimin yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita haruslah digunakan untuk mengelola zakat dengan baik. Lalu apa lagi? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri itu dilarang-larang. Pengajian dibubarkan. Ya. Tidak akan makmur negeri itu ma'asyiral muslimin. Ayat yang sama, kita tidak punya waktu untuk menyebutkannya ya. Tapi layak untuk kita tadabburi. Adalah firman Allah dalam, ini catat aja ya. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 55 dan 56. Itu semakna dengan surah Al-Hajj ayat 41 yang tadi kita tadabburi. Demikian pula di surah-surah yang lain. Ancamannya itu kalau ini tidak kita lakukan ini, maka akan terjadi seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. Itu ancamannya. Kalau kita tidak manfaatkan negeri ini untuk beribadah kepada Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyebarluaskan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa yang terjadi? Akan terjadi di negeri itu bencana kelaparan, bencana ketakutan. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah apa tadi? Surah apa tadi? An-Nahl ayat 112. Ya, antum baca sendiri, tadabburi sendiri, insyaallah
makna ayat itu ancamannya jelas. Semoga ancaman itu tidak menimpa negeri kita. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan semua bermanfaat, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.